Oke, kita akan coba komunikasi dulu. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah. Aki, kok tiba-tiba masuk Ki? Ada kawan. Iya Ki, kenapa sih lama bener masuk? Namun si Prabu dan Santang makan, naon teh ngadak wana beki teureuyna. Ah, iya. Ieu mah naon halus tah. Halus. Santun itu paksakeun ka jalmi-jalmi asup ka Islam. Jadi dalam Islam sendiri juga kita diperbolehkan gitu Ki untuk memiliki pendapat selama pendapat itu memang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa mana teh geus parasia wae. Nu hiji kiblatna ka eta. Nu hiji kiblatna ka ieu. Nu hiji teu meunang ngajiarah. Kemenang berziarah. Nu hiji meunang ngajiarah. Cek manehna kieu. Amun hayang maneh ngajiarah henteu naon. Sok ngajiarah eta teh ngingetkeun maneh kana maot. Iya betul Ki. Terus kemarin gimana Ki waktu saya di Banyuwangi Ki ketemu kakak Bener bahas ka dieu Kang. Jaya Wisesa Ki. Ngabahas Sedikit apa? sedikit. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di salah satu tempat di daerah Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Cibias. Kampung Cibias ini memang menyimpan banyak sekali cerita, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam di kota Tasikmalaya. Itu semua dibuktikan dengan adanya satu makam waliullah yang bernama Syekh Abdul Gharib. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, pada saat ini saya bersama salah satu keturunan daripada Syekh Abdul Gharib yang bernama Kang Asep Saifuddin. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Rampes. Di Sunda kita jadi pakai sampurasun. Piye kabare? Apik. Itu Jawa Apik. Apik ya. Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan sama Allah ini. Pada siang hari ini saya bisa silaturahmi ke sini nih Kang. Ya, alhamdulillah. Ya, saya juga ngucapin banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Syiar Dalam Gelap. Jadi begini Kang, saya dapat informasi bahwasanya Kampung Cibias ini memang ada makam sosok waliullah ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena ketika beliau
hidup di alam dunia ini, kegiatan beliau adalah mensyiarkan atau mendakwahkan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu bisa diterima dan bisa dipeluk oleh masyarakat Tasikmalaya pada masa itu. Beliau ini bernama Syekh Abdul Gharib ya, dan Kang Asep ini salah satu turunan yang ketujuh ya kalau nggak salah ya, yang ketujuh, alhamdulillah. Nah begini Kang Asep bisa nggak ceritain tentang sosok Syekh Abdul Gharib tersebut Kang? Ya, bisa. Oke, gimana Kang? Ya mungkin pertama ya seperti yang tadi Ustaz bilang, ya saya perkenalkan diri juga, nama saya Asep. Yang ditugasi bukan mungkin lagi, karena sepeninggalan almarhum Bapak, saya harus meneruskan apa yang di sini, memelihara makam ini. Pertama mungkin siapa saya Abdul Gharib. Saya Abdul Gharib, kalau seperti yang kita ketahui mungkin yang biasa dibaca di blog atau web, itu keturunan Sunan Kudus. Emang betul sekali. Karena setelah saya telusuri juga, mungkin saya juga bandel ke orang tua nanya siapa itu sebenarnya, mungkin nggak tahu jaraknya gitu. Karena namanya keturunan kan pasti jauh jaraknya. Saya juga ingin tahu siapa orang tuanya. Kebetulan alhamdulillah udah ketemu juga. Beliau adalah termasuk cucunya Syekh Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Sunan Kudus, oh cucu ya? Dari Said Amir Hasan. Oh, Said Amir Hasan. Jadi Syekh Abdul Gharib bin Said Amir Hasan bin Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq. Itu lahirnya tahun berapa ini Syekh Abdul Gharib? Seperti yang tertulis atau mungkin dari cerita di bapak-bapak mungkin dari atasnya, diperkirakan lahir Syekh Abdul Gharib tahun 1655. Oh, 55. Dan meninggal atau meninggal wafat? tahun 1745 dan meninggal kebetulan di sini di kampung Cibeas. Cibeas ini ya. Dan kalau kita lihat Kudus itu kan masuknya Jawa Tengah ya. Iya. Sedangkan ini Tasik Jawa Barat. Itu gimana sih Syekh Abdul Gharib bisa sampai datang ke Tasik gitu? Apa memang sengaja mereka Syekh Abdul Gharib ini dakwahnya sampai ke Tasik, atau memang ada tujuan-tujuan lain itu Syekh Abdul Gharib? Ya. Menarik Pak kita untuk dicermati. Yang pertama juga kita alhamdulillah dari kata Kudus sendiri bisa jatuh juga ke kampung Cibeas. Wah, itu Masya Allah. Dalam arti ya mungkin ada sinkronisasi juga kan. Kudus artinya apa mungkin? Kudus suci. artinya apa itu? Suci. Cibeas juga kan kalau dalam bahasa Indonesia air beras. Air Beras kan air, namanya beas kan suci juga, bersih. Oh, jadi ada yang pertama itu ada kesamaan sinkronisasi juga, ya, Masya Allah. termasuk nama Syekh Abdul Gharib juga. Iya. Jadi kalau bisa digambarin, Kudus, Abdul Gharib, Cibeas. Cibeas. Ya, pertama mungkin dari nama itu, yang pertama tadi seperti bilang, kenapa dari Kudus bisa ke Cibeas? Yang pertama mungkin karena Syekh Abdul Gharib juga dulu mengemban ilmu juga ada hasil, bukan dari kita mengaji lewat pesantren gitu ada gurunya, tapi juga beliau belajar juga dari perjalanan. Makanya nama Gharib, sampai akhirnya juga dia punya pesantren di Kudus, sampai di Mekah juga dia diakui sama orang Mekah, jadi Masya sampai Allah. di mukim di Mekah sampai punya pangkat gelar Syekh juga kan di Mekah. Akhirnya tiba di Kudus karena cita-citanya ingin mengembangkan agama Islamnya khususnya di Tasikmalaya, meskipun waktu di Kudus itu dulunya masih zaman perang Belanda, mungkin VOC udah masuk Indonesia ya? masuk. Tapi sebenarnya dia itu bukan menghindar ya, karena punya niat Syiar dari syiar dari awalnya mungkin. Dari akhirnya dari Kudus sampai tiba ke Tasik, yang mungkin akibat dorongan itu juga mungkin Tasik gak tahu dulu, mungkin gak tahu Tasik mungkin tepatnya karena masih luas ya. Iya. jodohnya mungkin. Dan di Tasik sendiri itu apa
Syekh Abdul Gharib punya keluarga atau dia punya seorang guru atau apa sampai dia memilih kota Tasik lah ibaratnya itu, atau kota Galunggung lah, terkenalnya kan dari dulu Galunggung gitu, sampai dia ke tempat ini. Akibat batin mungkin, pertama batin, yang keduanya ngikuti saudaranya yaitu yang di Pamijahan, yang Syekh Abdul Muhi itu kan masih saudara. Oh masih bersaudara ya? Iya, Syekh Abdul Muhi itu memang ulama besar ya, di masanya itu, yang menjadi panutan lah, yang menjadi kiblat para dai, para pejuang Islam itu, dan muridnya itu juga tersebar cukup banyak itu. Syekh Abdul Muhi itu saya memang sempat pernah mendengar lah tentang sejarah Syekh Abdul Muhi itu di Pamijahan itu ya. Oh jadi mereka itu bersaudara ya? Saudara. Kalau kita runut dari silsilah, Syekh Abdul Muhi dari Sunan Giri, sedangkan Sunan Kudus seperti saya tadi ungkapin dari Sunan Kudus. Antara Sunan Giri sama Sunan Kudus kan kalau runut dari ke atasnya masih satu keturunan itu ya. Masya Allah. Dan apa sih perjuangan atau trik-trik dari Syekh Abdul Gharib dalam mensyiarkan Islam di tanah Tasik ini? Pernah cerita nggak bapak-bapak atau orang tua kita dulu, Kang Asep itu, tentang dakwanya seperti apa sih yang diinikan? Apa bikin bentuk pengajian atau pesantren atau melalui seni? Biasanya kan kadang seperti itu ya, para wali itu punya bidang masing-masing dalam mensyiarkan ajaran Islam. Kalau Syekh Abdul Gharib sendiri punya apa ya istilahnya, ciri khas khusus nggak dalam menyebarkan ajaran Islam gitu? Kalau untuk ciri khusus yang mungkin saya alami atau saya dengar dari orang tua, tidak ada mungkin. Tapi ya? Karena perjalanan jadi secara spontan aja gitu. Spontan ya. Namun peninggalannya beliau ada di sini itu pernah mendirikan pesantren di sini. Oh pernah pesantren ya? Kan dari awalnya juga Cibias itu sebelumnya namanya itu Kampung Pesantren. Kampung Pesantren. Datang ke sini ke Tasik, ya ke kampung ini sekitar 1700-an karena mendirikan pesantren juga secara tertulis itu tahun 1708 Masehi. Masya Allah. Peninggalannya ada di sini ya, maksudnya petilasan karena kan udah beda bentuk, mungkin sekarang jadi bangunan, jadi bukan pesantren lagi. Jadi bekas-bekasnya lah ya, bekas. Oh jadi kedatangan ke Tasik ini memang mendirikan pesantren ya, jadi sistem dakwahnya dengan mengajarkan selain itu ya. Selain. Masya Allah. Yang pertama mungkin secara ngerekrutnya juga mungkin ya tahu dulu mungkin sama pesantren yang sekarang kan ada. Iya, beda lah zaman sekarang sama zaman dulu ya. Masya Allah. Dan ini makam ini memang banyaknya peziarah yang datang. Alhamdulillah. Salah satunya dulu mungkin ada pembesar negeri kita tahun 46 Presiden Soekarno pernah ke sini. Waktu kunjungan dengan Perdana Menteri Nehru, waktu kunjungan swasembada pangan, termasuk melihat produksi rumahan ulat sutra. Oh, ulat sutra. Ada di kampung. Oh, yang buat bahan itu ya, kain sutra. Oh, jadi Tapi sekarang udah nggak ada ya di kampung ini. Presidennya juga udah nggak ada. Oh gitu. Jadi banyak juga pejabat-pejabat yang datang ke sini. Alhamdulillah. Yang itu mungkin yang karena mungkin pejabat nomor satu, yang lain-lain pejabat ya seperti bupati atau gubernur yang lain ada. Masya Allah. Ini ada pejabat juga ini kita. Ketua RT mana tadi? Pak RT. Nah, itu pejabat tingkat rendah sampai tingkat atas berarti ya. Tingkat atasnya presiden, paling rendahnya RT ada juga. Masya Allah. Tapi pilkada banyak juga nggak yang suka kesini? Banyak. Banyak. Masya Allah. Oh gitu ya. Dan ada nggak kota khusus memang yang mereka kebanyakan misalnya dari wilayah Jawa Barat atau dari Surabaya atau mana yang sering kesini itu? Kalau bisa, kalau udah zaman sekarang mungkin ya namanya apalagi media sosial, jadi akhirnya banyak ini. Malah waktu masuk zaman saya aja, alhamdulillah orang Malaysia juga udah ada yang kesini. Oh Malaysia ya, sampai ke mancanegara ya, Masya Allah. Zaman waktu, karena kan
Saya di sini udah 1 tahun lah terhitung karena almarhum Bapak meninggal 2019. Oh, tahun kemarin ya. Jadi secara otomatis meneruskan lah ya untuk jadi juru pelihara di makam tersebut ya. Terus kalau malam-malam tertentu ada juga nggak yang khusus gitu, peziarah kok banyak gitu? Kalau untuk saya pribadi kepada penziarah itu saya tuh nggak mengkhususkan. Nggak ya, bebas saja. Waktu kapan, hari kapan atau jam berapa juga bebas kapan, ya. Bebas, nggak ada penentuan. Nggak ada penentuan ya. Kadang kan di tempat-tempat lain itu kadang ada juga ziarahnya malam Jumat rame, malam Senin. Kalau di mal-mal itu malam Minggu yang pada ziarah di mal itu. Hah? Bukan ziarah, ziarah kan artinya berkunjung. Begitu. Dan kalau dari nama sendiri nih, mungkin sahabat syiar banyak yang belum tahu. Syekh Abdul Gharib itu artinya apa sih itu? Itu kan kayaknya sih diambil dari bahasa Arab itu ya. Iya, Gharib. Artinya apa itu ini? Perjalanan. Perjalanan Gharib itu, Gharib, ya. perjalanan ya. Abdul Gharib, Masya Allah. Tapi itu memang nama asli ya? Atau julukan? Sebut aja itu. Yang tersebut itu iya, ya. Insya Allah mudah-mudahan sesuai akte. Tapi nggak ada akte zaman dulu ya. Saya gak berani nyebut aslinya apa ya. Tapi itulah yang diceritakan para leluhur ya, orang tua dulu itu Syekh Abdul Gharib, Masya Allah. Dan saya tertarik juga nih dengan ada buku ya yang disengaja ya. Ini Kang Asep yang bikin atau Bapak itu almarhum? Bapak almarhum ya yang bikin ya. Pak Ojo. Jadi di sini saya tertarik sekali ini. Ada tata tertib berziarah. Nah ini buat sahabat syiar ini boleh nanti dijadikan satu pedoman ya ketika berziarah ke makam Syekh Abdul Gharib. Yang pertama sih memang harus izin ya, harus izin kepada tuan rumah, kepada Kang Asep gitu. Dan yang poin selanjutnya itu waktu berziarah harus berpakaian sopan. Nah ini kita juga harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai kita, karena ziarah itu salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita juga dalam berpakaian itu harus sopan. Ya. Dan berziarahlah sesuai ajaran Islam. Ya. Jangan pakai ajaran yang lain. Kalau kita Muslim harus memakai ajaran Islam. Dan bermohonlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ya, ini memang menarik ini. Dan saya sangat setuju ini, istilahnya setiap ada makam-makam para wali itu diingatkanlah peziarah itu. Kadang ya saya ngelihat gitu ada beberapa makam memang dianggap keramat ini segala macam gitu. Mereka mintanya malah ke makam gitu. Bukan minta kepada Allah. Iya. Nah iya. Ada hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya kita memang sebagai juru pelihara yang memelihara dan yang menjaga tempat ini ya selayaknya kita memang mengingatkan. Iya. Kalau toh nanti mereka menyelewengkan, selama kita sudah mengingatkan udah bukan tanggung jawab kita lagi. Gitu. Nah ini menarik ini. Gitu, Masya Allah. Dan bertawasullah yang baik dan benar sesuai dengan karomahnya. Dan mengindahkan segala ketentuan yang ada di makam, terutama mengenai ketertiban, keindahan, keamanan, kesehatan, dan kebersihan. Ini hal-hal yang memang harus kita perhatikan untuk menjaga lingkungan makam agar tetap kelestariannya itu. Terus ada juga dilarang menulis fisik bangunan kuburan, benteng, jalan, dan lain sebagainya di lingkungan komplek. Nah ini kadang suka kayak begitu tuh. Buat kenang-kenangan ditulis aja lah. Raihan. Iya kayak begitu. Dan yang ketika telah selesai, nah pamit kepada juru kunci atau juru pelihara. Poin yang keempat, jangan mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Artinya sandaran kita bukan kepada Allah. Padahal Allah sebagai zat yang maha tinggi lagi maha terpuji itu sebagai sandaran kita sebagai hambanya. Allahu Somad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bersandar. Dan jangan lupa kalau masuk area makam, baca doa.
hafalin doa. Terutama bagi mereka ini yang doyan ziarah ini, yang saya perhatikan kok banyak yang nggak ngucap salam ketika masuk ke areal pekuburan. Gitu. Minimal itu assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau mau panjang itu minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Ghafarallahu lana walakumul afiyah. Nah itu habis itu baru kita masuk. Karena hakikatnya doa kita itu dibutuhkan oleh mereka yang telah kembali kepada Allah. Dan kita pun nanti akan seperti itu. Kita pun akan kembali kepada Allah dan insya Allah karena akhlak kita juga memberikan doa kepada ahlul kubur, kita pun nanti seperti itu. Banyak yang ngirimin kita doa-doa ketika kita telah berada di alam kubur. Masya Allah, ini harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu Allah bimbing menuju jalannya yang lurus. Dan yang terakhir ini ada satu hadis Nabi yang ditulis di halaman belakang ini. Saya coba bacakan ya. Ini satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zurul qubura fa innaha tuzakkirukumul maut wa tuzakkirukumul akhirah. Al hadis rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Jadi begini kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarahlah kalian ya, ke makam-makam yang telah meninggal dunia. Ya, ke makam yang telah meninggal dunia. Sebab ziarah itu mengingatkan kita akan kematian, itu yang pertama. Dengan berziarah akan mengingatkan kita dengan kematian. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini gak ada yang abadi. Dan yang kedua, mengingatkan kita akan kehidupan alam akhirat. Ya ini Masya Allah, ini hadis nabinya ini. Jadi ketika berziarah, nah itu kita tadabur, tafakur di situ. Bahwa kita pun nantinya bakal seperti mereka semua akan kembali kepada Allah. Ini kan banyak pejabat juga kan yang ziarah. Nah, mudah-mudahan pejabat kita juga pada ingat mati. Iya, pada ingat akhirat. Jadi nggak ada kezoliman, nggak ada korupsi, nggak ada penyalahgunaan wewenang. Kan seharusnya kan seperti itu kan? Iya, kalau dijadikan ziarahnya itu sebagai amalia sholihah. Tapi kalau ziarah itu hanya untuk kepentingan dunia, biar jadi bupati, biar jadi ini, bukannya kebaikan yang didapat, 3 bulan udah langsung KPK, iya kan? Seperti itu. Jadi ini ya, insya Allah satu nasihat yang luar biasa yang diberikan kepada juru pelihara daripada makam Syekh Abdul Gharib. Oke Kang Asep, ada lagi nggak yang mau disampaikan yang kurang kira-kira nih buat sahabat syiar semuanya sehingga mereka semua paham tentang makam Syekh Abdul Gharib ini? Dan pesan saja mungkin satu. Pertama, ya seperti tadi tata tertib ziarah ya emang layak apa emang harusnya ketemu dulu sama juru kunci yang mana tuan rumah itu juru kunci adalah titik pangkal daripada datang pergi tapi tanpa kesan. Tanpa kesan itu betul. Dalam arti percuma datang ke sini tapi mungkin yang maha gaib kita percaya juga maha gaib. Mungkin apa yang setelah selesai nanti juga jangan sampai kesasar. Karena betul. Kalau saya cerita banyak, ada suatu cerita juga tentang kesasarnya orang peziarah di sini. Ketika selesai dia nggak pamit terus kesasar gitu? Iya, ada. Masya Allah, ini satu nasihat ini. Itu satu cerita, termasuk cerita-cerita yang lain juga ada. Betul. Jadi memang ya kita sendiri kan menyadari bahwa manusia hidup nggak sendiri. Kita berdampingan, ada makhluk-makhluk Allah juga, diantaranya para jin gitu loh, makhluk-makhluk gaib, para malaikat gitu. Jin ini yang kadang penjaga-penjaga tertentu kalau dia memang nggak suka gitu loh, karena kita goirul adab, nggak punya adab, nggak punya aturan, nggak punya tata krama, akhirnya diuji dengan seperti itu supaya apa? Supaya kita sadar
Jadi apa yang dilakukan itu menyadarkan kita atau menyadarkan orang-orang yang memang belum memahami. Jadi pentingnya izin dulu tuh ya, insya Allah apa yang meskipun saya juga tidak bisa, tapi bisa mengarahkan. Jangan sampai karena namanya makam karomah, yang pertama mungkin larangan atau pantangan itu jangan merasa orang itu wah atau punya hebat, jangan merasa juga ini tempat sebagai bukan haknya dia, tapi wah ini seolah-olah dia gitu yang ini sebenarnya bukan juga, karena mungkin ini juga kan milik Allah, bukan milik orang itu, yang itu juga termasuk tingkah kita jalan karena mungkin dari niatnya juga kita baik, masa begitu ke sini karena mungkin lihat ya namanya juga perjalanan, jangan sampai dari tadi niatnya baik menjadi dia tuh terpleset. Iya, terpleset. Tapi kalau buku tamu ada? Ada ya. Saya yang sering bawa. Nah, itu penting itu buku tamu itu, insya Allah. Oke lah sahabat Syiar, mungkin itu dulu dialog saya bersama Kang Asep Saifuddin. Insya Allah nanti malam kita akan melakukan beberapa liputan lah, begitu. Saya juga pengen tahu sejarah daripada Syekh Abdul Gharib menurut versi yang lain gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberikan kemudahan kepada kita dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Dan yang terpenting adalah kita mencoba mencari hikmah, mencari kebaikan dalam sebuah perjalanan. Dan mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh almarhum Syekh Abdul Gharib ini, kita sebagai manusia yang hidup belakangan, yang merupakan keturunannya, yang merupakan saudaranya seakidah, bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau, ya, sehingga Islam tetap kokoh di bumi Nusantara ini. Ya. Baiklah sahabat Syiar, mungkin itu saja. Kang Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti malam, sahabat Syiar. Tetap jaga iman, ilmu, dan amal kita. Dan juga jangan lupa tetap di Syiar dalam Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar dalam Gelap telah berada di lokasi makam Syekh Abdul Gharib. Maksud kedatangan kami ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan kami mencoba ingin mengetahui lebih lanjut tentang sosok Syekh Abdul Gharib, yang konon katanya beliau merupakan salah satu wali yang menjadi pensiar agama di daerah ini, tepatnya di daerah Tasikmalaya. Insya Allah pada malam hari ini saya akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut tentang sosok Syekh Abdul Gharib beserta ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, kepada orang terdekatnya, dan apakah Syekh Abdul Gharib merupakan salah satu dari pendakwah Islam di tanah Jawa Barat ini atau di tanah Parahyangan ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita petik, dan kami berharap bahwasanya tayangan ini banyak membawa manfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan kru dari sahabat Syiar dalam Gelap. Sahabat Syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak berpanjang kalam karena situasi juga hujan, mari kita coba untuk melakukan proses mediumisasi. Saya akan mencoba untuk memanggil beberapa makhluk yang menjadi penghuni di wilayah ini, yang mereka mendiami makam Syekh Abdul Gharib. Mudah-mudahan kita berharap bahwasanya kegiatan ini lancar, tidak ada kendala dan tidak ada hambatannya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah tempat kita berserah diri. Mari sama-sama kita ikuti proses mediumisasi. Baiklah sahabat Syiar, karena memang mendadak kondisi di lokasi makam Syekh Abdul Gharib ini hujan,
Maka mau tidak mau kita mencoba untuk memanfaatkan lahan yang apa adanya. Kita berada di dalam salah satu aula yang terletak di bawah daripada makam Syekh Abdul Qorib, untuk kita coba melakukan proses mediumisasi. Ya, mudah-mudahan dari proses mediumisasi tersebut ada sesuatu yang bisa menambah wawasan kita, terutama tentang dakwah atau syiar yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qorib semasa hidupnya. Mungkin ini yang mungkin yang jadi titik arah kita ketika kita berdialog dengan makhluk-makhluk yang ada di seputaran makam Syekh Abdul Qorib ini. Nah, sahabat syiar, kayaknya memang kalau liputan syiar dalam gelap tanpa kehadiran Aki itu kurang enak ya. Dari beberapa komentar-komentar yang memang masuk ke kolom komentar kami, itu banyak sekali sahabat syiar yang menghendaki adanya Aki. Tapi memang sahabat syiar, keberadaan Aki ataupun kedatangan Aki itu boleh dikata sekehendak dia gitu loh. Jadi kadang dia masuk secara tiba-tiba kepada tubuh Sadi, ataupun memang kalau lagi pundung, kalau kata orang Sunda gitu, susah masuknya itu. Terkadang harus dilakukan proses mediumisasi secara manual. Kita berharap adanya sosok Ki Jarot ini sedikit banyaknya ada informasi yang bisa diberikan kepada kita. Apalagi kita kenal dari pengakuan Ki Jarot tersendiri bahwasanya beliau merupakan salah satu tokoh jin tua yang pernah hidup, pernah bersemayam, ataupun pernah tinggal di Gunung Galunggung ya, bersama gurunya yang bernama Sang Hyang Braja Dharma ya. Mudah-mudahan Aki ini mau hadir ya, mau memberikan informasi, dan Aki bisa sedikit memberikan satu penjelasan tentang Syekh Abdul Qorib ya. Mudah-mudahan Aki juga pernah mengetahui tentang sosok daripada Syekh Abdul Qorib, terutama yang menjadi titik berat kita adalah sistem dakwahnya yang diberikan atau yang menjadi sandaran daripada Syekh Abdul Qorib. Sementara ini kita memang mengetahui bahwasannya Syekh Abdul Qorib ini sebagai tokoh pendidikan yang membangun pesantren, baik dari tempat asal beliau yang saya dengar dari juru pelihara di lokasi ini bahwasanya beliau memiliki pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam di wilayah Kudus, kemudian pindah ke tempat ini ke daerah Cibeas kalau bahasa Indonesianya Cibeas, iya, air beras. Saya juga pengen tahu sebenarnya kenapa sih dinamakan Cibeas. Ya, daerah ini dinamakan Cibeas karena memang biasanya satu tempat ketika diberikan sebuah nama itu berkaitan dengan ada kejadian-kejadian tertentu gitu loh. Makanya kalau kita lihat arti dari Cibeas ini, Ci itu melambangkan air. Jadi di Jawa Barat itu banyak sekali tempat-tempat yang diawali dengan Ci, sebutan Ci, baik sungai atau desa atau satu wilayah gitu loh, yang banyak diawali dengan Ci. Suara apa tadi? Oh, suara karpet. Saya kira suara Aki itu. Cibeas ini memang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya itu air beras. Iya. Nah, ini juga masih tanda tanya besar buat saya. Apa sih maksudnya air beras? Setahu saya kalau kita mau masak nasi, memang beras itu harus dicuci. Iya. Apakah tempat ini berasal dari air beras? Itu mungkin nanti hal-hal seperti itu yang kita coba tanyakan dengan beberapa makhluk. Kalau dari penelusuran saya dan pendeteksian ketika saya survei tadi siang menjelang sore, itu memang ada beberapa sosok makhluk di atas sana itu di wilayah makam Syekh Abdul Qorib, beberapa makhluk jin. Cuman memang mereka mencoba untuk membuka diri komunikasi, tapi saya memang masih menutup diri pada waktu itu karena saya fokus untuk memberikan doa kepada
almarhum Syekh Abdul Gharib dan mencoba untuk meresapi tentang hakikat kehidupan sehingga makam atau sebuah pekuburan bisa menjadi nasihat yang baik bagi kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan amanah hidup di alam dunia yang fana ini. Saya mencoba akan berkomunikasi dulu, mudah-mudahan makhluk yang tinggal di kawasan makam Syekh Abdul Gharib itu mereka mau turun ke bawah untuk melakukan dialog komunikasi dengan kita, karena memang kedatangan saya dan beserta kru dari Syiar Dalam Gelap ini bukan dalam rangka untuk merusak, bukan dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang buruk, tetapi kita mencoba untuk menggali informasi sehingga dengan informasi itu ada pelajaran, ada kebaikan yang bisa kita amalkan bagi saya, kru SDG maupun sahabat-sahabat SDG yang menonton atau yang menyimak tayangan saya ini. Sahabat Syiar, siap? Kayaknya memang akin harus dimasuki secara manual. Ya? Pasportnya udah ini belum? Hah? Coba. Ente pas datang ke sini ada hawa-hawa lain nggak yang ente rasa? Selain dingin nih, kalau dingin sih memang semua dingin karena hujan. Ngantuk ente kayaknya. Aneh ngantuk biasanya ada bertanda baik ini. Iya. Ngantuknya berat banget. Ngantuk berat. Padahal itu kan tidur mulu tadi di base camp. Tidur. Was-was tidur. Iya. Makan banyak lihat tuh. 3 bulan. Bukan. Tapi ente siap ya? Fit ya kondisi ya. Kalau Aki masuk fit ya. Oke, kita akan coba komunikasi dulu. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki. Kok tiba-tiba masuk, Ki? Ada gawanya? Iya, Ki. Kenapa sih lama bener masuk? Sampai saya berbusa ini mulut. Nyali lah. Iya, lama, Ki. Untuk Aki, kenapa nggak dari tadi masuk? Aki memantau tadi kegiatan saya di sini. mantau. Iya, memantau itu Nempok. melihat, menyaksikan, mengamati. Mengamati. Mau lo diamatan. Iya, istilahnya kegiatan-kegiatan saya. Khususnya di wilayah Tasik ini. Saya kan baru nyampe tadi pagi, Ki. Kunaon, Ki? Makamnya. Iya, makam, Ki. Syekh Abdul Gharib. Syekh Abdul Gharib. Syekh Abdul Gharib. Pernah dengar nggak nama tersebut, Ki? Ini waliullah nih, Ki. Dulu ini persyiar agama di wilayah Tasik ini. Aki coba komunikasi sama makhluk yang ada di tangga itu, di gerbang. Memang ada beberapa utusan dari atas kayaknya. Saya melihat ada 3 sosok yang mencoba masih melihat atau mengamati kegiatan atau aktivitas kita di sini. Kita tunggu respon Aki. Kunaon, Ki? Itu nama. Loh, tadi celingak-celinguk kayak orang merhatiin. Hah? Di tangga, di Yoki. Kehujanan wae. Ada yang namanya gering. Wah, masa ini? Kan itu sebangsa Aki itu kan? Karunya kehujanan. Basil, Pan. Wah, enggak lah. Masa kena air hujan, Ki? Dia ngopi. Ngopi. Udang garing, garing. Pegang. Iya, Ki. Ini ada panjang. Oh gitu, Ki ya. Itu siapa sih, Ki? Kok sosok yang di tangga itu, Ki? Laki apa perempuan, Ki? Lelaki jeung awewe. Ada perempuan ya, Ki? Terus? Temuhrim. Oh, yang bener. Temuhrim. Temuhrim laki. Bukan suami istri, Ki? Bising. Kayak iya. Suami istri kali, Ki. Meureun. Ya, Ki. Sugan. Oh, sugan. Ya, kita mah berhusnuzon aja, Ki. Mungkin mereka sepasang kekasih yang sedang menikmati air hujan. Ya lo bahan gini. Nah, itu, Ki. Ini alhamdulillah ini sahabat-sahabat
Siar Dalam Gelap di Korwil Tasikmalaya. Ini Ki. Kembali ke masalah Ki, Syekh Abdul Gharib. Aki pernah dengar atau pernah mengetahui tentang sosok Syekh Abdul Gharib? Ya mah, cek anu diuk lingat aneh. Jangan itu anak Ki. Anak tadi. Sekasepnya. Hah? Kasep. Ya, muji. Ya mah cek saya tak Cek saha. nu diuk didinya tak. Heeh. Cenah anak-anak walinya. Iya, dia itu salah satu cucu dari Sunan Wali-wali Songo lah, Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Cucunya ini Ki. Cucuna. Emang itu siapa Ki? Saha? Itu tuh yang di tangga yang lagi duduk. Anu ngajagaan tak makan. Di posisinya di mana kalau di atas itu Ki? Dina tatangkalan nu gede lah. Oh. Di palebah ieu nya. Palebah panto Oh iya, heeh. kayu saeutik tah, aya tatangkalan nu gede. Iya, betul. Oh, dia di situ. Masya Allah. Itu apa? Makhluk yang pernah ikut dengan Syekh Abdul Gharib atau Anu ngajagaan. oh ngejagaan ya? Di zaman Bareto manehna hirup keneh. Tapi Aki sendiri pernah nggak ketemu dengan Syekh Abdul Gharib? Encan. Encan ya? Karena kan dia hidup itu kalau nggak salah di abad ke-17 dan 18 itu Ki. Aki yang kaluhur sakedeungna. Menang tuh kayak ngempok. Laki belum memang? Encan. Dah. Oke lah, sok Ki. Moalila. Mulailah. Sabaraha detik? Sadetik we sadetik. Ya, saya hitung ya. 1, udah selesai. Oh. Kakak, mereka itu. Iya, 1 detik Ki. Sadetik. 5 menit. Wah, 5 menit mah 300 detik Ki. Lamaan. Saya hitung sampai 3. Tilu. Kedeung. Ya. 1, 2, 3. Udah selesai. Aki memang selalu ada apa namanya gaya-gaya tersendiri. Nah, jadi Aki ini lagi coba ngelihat ke atas apa yang ada di sana gitu. Ya mudah-mudahan kita berharap ada sebuah informasi yang bisa kita ambil pelajaran nantinya. Kayaknya udah lebih dari 3 detik. Puluh detik itu Ki, lama itu. Iya. Emang ngapain aja kita tadi di sana? Nempok we. Nempok ngamakam, kadalok ke dalok ke jero. Nah, kamu makan mangkos itu ulah dinginan nama. Di sana. Sarua jeung makam di timur. Timur, siapa itu Ki? Jadi tuh di Mekah. Kan makam kita. Itu menang di tulisan. Oh, nggak ada nama ya. Tapi kan nggak apa-apa Ki, kalau kita mau nulis nama, biar nggak ketuker. Kayak amun di tulisan nama loba nu sesat deui. Jadi bisa mendatangkan pintu-pintu kesesatan gitu Ki. Eta. Oh begitu Ki ya. Masya Allah. Dia pan di mana? Di Jawanya. Ya, Kudus itu Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ah, Jawa Tengah. Dia nyebarkan agama. Ya. Tadi dia mah cek eta we nu ngomong. Sugan bener sugan teu mah. Kumaha ujang we. Nah. Ya, boleh. Oke, sip lah. Apa yang Aki tahu? Amun si Prabu yang Santang mah kan naon teh ngadakwana beuki keureuy nya. Iya. Ieu mah naon halus tah. Halus. Santun itu maksakeun ka jalmi-jalmi asup ka Islam. Oh, begitu juga ya. Tenang we tos cai.
tenang kos cai. Masya Allah. Tapi betul beliau semasa hidupnya itu memiliki sebuah pesantren di tempat ini, Ki. Palebah ditunya. Iya. Pesantren besar katanya itu, Ki ya. Tapi terus Udah nggak ada, Ki. kenapa? Nggak ada. Oh, cina. Udah nggak ada. Iya, Kang Asep, udah nggak ada. Bener, Ki, udah nggak ada, Ki. Masya Allah. Nah, ya, Jang. Pan, aneh Islamnya. Betul. No, dari UKB Islam. Iya. Maki geus ngomong ke bareto. Ulah para saya. Islam kiblatna ka mana? Ya, ke Mekah, Ki. Ke Nabi, ke Rasulullah, Ki. Golongan anak ge loba. Naon teh? Kayak golongan mazhab. Nahdlatul Ulama, NU. Betul. Iya, iya, di Indonesia memang banyak organisasi keagamaan, Ki. Muhammadiyah. Betul, atau ada juga. Selain itu juga masih banyak, ada Al-Irsyad juga, ada Persis juga. Banyak, Ki. Oh, banyak, Ki. Disitulah apa namanya? Kemajmukan Islam, Ki. Gitu loh. Jadi dalam Islam sendiri juga kita diperbolehkan gitu, Ki, untuk memiliki pendapat selama pendapat itu memang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Yang penting apa yang kita lakukan itu memiliki dasar. Nah, yang penting itu, Ki, dalam beragama, Ki. Bukan ikut-ikutan. Gitu, bukan taklid buta, begitu, Ki. Jadi gimana sih menurut Aki ini kok bisa nyinggung-nyinggung ke ormas, Ki? Iya mah, bodornya. Bangsa mana teh? Geus parasia wae. Nu hiji kiblatna ka eta. Nu hiji kiblatna ka ieu. Nu hiji teu meunang ngajiarah. Teu meunang berziarah. Nu hiji meunang ngajiarah. Oh, begitu, Ki ya. Masya Allah. Akhirna naon? Sama Muslim. Parasia. Pecah, Ki. Tah, eta. Masya Allah. Jadi seharusnya gimana sih, Ki, dalam kita mensikapi sebuah perbedaan? Anggaplah itu satu perbedaan lah. Baik dalam mazhab, dalam pendapat, dan lain sebagainya. Sikap kita itu seperti apa, Ki? Sikap nama ulah parasia. Amun mazhab, iya, mazhab. Milu ka ieu, yang geus ulah parasia. Begitu. Amprok di jalan. Nu ieu golongan ieu. Nu ieu golongan ieu. Embung. Amprokan. Asatu wawu. Buang muka. Tah. Muka dibuang. Tuhanna hiji. Betul, Ki. Allah. Betul, sama, Ki. Nah, Nabi juga sama, Ki. Nabi hiji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da eueuh nabina beda. Umpama ieu nah tadi ujang teh. NU. Heeh. Nu hiji Muhammadiyah. Nya. Nabina saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon parasia? Hah? Sok. Ya beda pendapat tadi, Ki. Karena beda pendapat. Iya, jadi berantem. Betul. Tuhan juga satu. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong, Aki ini NU apa Muhammadiyah, Ki? Aki. Heeh. Itu tuh ngiring. Kadi tuh kadi itu. Itu ya? Mah lurus we. Lurus ya? Cek ujang mah ngomongna ieu mah ihdinas siratal mustaqim. Oh, Kian Santang begitu ya mendakwakannya itu harus ingat ihdinas siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jalan lurus we. Naon piluan? Nu ieu ka dieu, nu eta ka dinya. Masya Allah. Akhirna naon? Kasesat sorangan mah. Iya. Dan yang dirugikan Islam itu sendiri, Ki. Amun teu meunang ziarahnya. Amun keur ieu mah cek si Aden ieu mah nya. Aden, Keur ngadakwah. Ieu mah ngadenge. Cek manehna kieu. Amun hayang maneh ngajiarah henteu naon. Sok ngajiarah eta teh ngingetkeun maneh kana maot. Iya, betul, Ki.
Tapi bangsa maneh pan ayeuna mah lain eta ngajiarahna. Ngajiarah bari ngadoana. Bah punten nomorna baraha. Masa ada begitu Ki ah. Sok we tanyakeun. Bah isukan kurang hayang maju ieu. Jadi non deh papala urusan daerah umpami jadi pejabat. Nah, mintanya ke makam lain ka Gusti Allah. Masya Allah. Terus bawa gudang garam merah lagi Ki. Mending ngetren. Garam berem teh ngetren geuning ayeuna nya. Ngetren. Itu mah aki aja mistiknya itu. Gudang garam merah. Masya Allah. Jadi masih banyak Ki umat Islam yang seperti itu Ki. Tapi insya Allah sih makam ini sih enggak Ki ya. Saya lihat juga kan ada peraturan-peraturan yang dibuat gitu Ki. Dan peraturan itu memang sesuai dengan syariat Islam. Yang hakikatnya kita harus minta semua kepada Allah. Jangan minta kepada orang yang dimakamkan. Kurang Ki. Itu eta keur carita. Apa dia cerita apa itu Ki? Nu ngajaganya. Naon teh? Kuncen. Ya, juru kunci. Amun ieu mah manehna pan katurunanna. Aya jalmina aya mun. Ada di sini Ki. Aya. Ada Ki. Itu Ki. Kenapa Ki? Ora kene nya, Jang. Iya Ki. Ya. Jang, punten nya. Pan maneh boga dulur. Di dieu pan dulur maneh kabeh nya. Kudu kieu tah. Tah. Ulah. Teu meunang. Nek naon diparasiakeun teu meunang naon. Maneh parasea. Kayak maneh maot nu mawa maneh saha? Dulur lain. Ayo. Mana lempang sorangannya. Kabur Ki. Lari saya Ki. Tuh ada lihat begitu. Maneh parasea ge engke amun maneh maot nu mawa. Nu musuh maneh ge bisa mawa eta. Maneh asup ka liang lahat. Insyaallah. Nek naon diparaseakeun. Terus bahkan aku ngomong. Amun harta mah moal dibawa maot. Asup ka jero anu ditanya amal maneh. Hirup maneh kumaha di dunia. Edan. Betul Ki. Masya Allah. Mau diparuhutkeun naon? Apalagi kan ada hadis Nabi juga tidak dihalalkan bagi seorang muslim yang dia bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 poe. Nah, itu 3 hari. Oh iya, 3 poe. Iya 3 hari Ki. Iya mah geus baraha tahun? Enggak laki di sini enggak Ki. Ya. Mungkin di tempat lain Ki. Cek eta. Hah? Cek eta tah. Saha eta? Nu diuk Oh, aya nu geulis hiji Ki. Hiji Ki. Aya nu geulisnya. mau ngempok ah. Lain bukan mahram. Masya Allah, kayaknya seorang putri Ki itu Ki. Putri pembesar bangsawan itu Ki. Raden lah kalau zaman dulu itu. Anu ngajagana eta. Ngejagain. Anu ngajaga eta. Tapi nanti bisa nggak dimasukin ke mediator Ki, kira-kira perempuan gitu. Saya tertarik juga sosok perempuan itu Ki. Sumedangnya. Oh, masa sih? Eta ngomong Tahu Sumedang apa? tahu. Oh, tahu Sumedang yang saya tahu Ki. Oh, cek si ieu ya, amun tahu teh. Penting. Ya, man. Oh, udah jadi bahas itu. Tahu. Tahu. Si Herman itu Ki kerjaannya. Bener deh. Aduh. Itu Herman tuh Ki ngomongnya. Kalakuan maneh can beres ke. Ulah pikiruan aki beuki heureuy. Tapi ngeuna sih. Hah. Beuntan teh sare maneh.
Iya betul Ki, betul. Masya Allah. Oh gitu Ki ya. Sumedang, emang ada hubungannya sama Sumedang Ki? Aya cenah. Sok we tanya. Nya, jang, aya we. Sukapura. Sukapura. Sukapura Sumedang bukan? Hah? Cowoknya. Oh, suami maksudnya. Sumedang. Sumedang Larang berarti Ki. Masya Allah Ki. Mudah-mudahan dia mau itu Ki, udah ngasih tanda sih. Insya Allah. Jadi kalau menurut Aki sendiri kiat-kiatnya apa sih kita dalam menghadapi atau mensikapi sebuah perbedaan Ki? Misalnya taruhlah kita dituduh sesat lah gitu sama seseorang, apalagi saudara sendiri. Oh masih ngobrol Ki? Dituduh naon dah? Dituduh sesat gitu loh. Oh, kamu ini kurang bagus gitu loh. Amun ngajagaan makan kan itu sesat. Ya enggak lah Ki. Memelihara, merawat. Enggak Ki. Kenapa Ki? Itu naon? Insya Allah. Oh gitu Ki ya. Tapi itu makam yang ada di tadi Aki sempat ke atas. Yang tadi 30 detik itu. Kan ngeliat ada beberapa makam tuh. Ada bangunan rumah 2 di situ kan. Makam Syekh Abdul Qorib itu kan yang di dalam. Terus ada di luar pintunya itu makam istrinya. Dan yang di luar itu kalau nggak salah ada 7 makam. Sampai yang salapan ya? Semuanya itu jadi 9. Itu yang 7 itu ada hubungannya dengan Syekh Abdul Qorib, murid-muridnya atau memang para pembesar wilayah sini dulunya Ki. Semuanya itu Ki. Ini mah kudu kan nyaritakeun. Bisa salah. Oh gitu ya, mesti dia langsung ya. Bisa nggak nanya Aki langsung? Mau nggak dicerita Ki? Iya nanya. Aya nu santrina. Ngabantu nyebarkeun eta Islam. Aya nu ngajaran apa Ki? Silat. Bacaan. Oh, qori, bacaan Quran. Bacaan Quran, aya nu bela diri. Aya nu naon kabijaksanaan kumaha hirup maneh. Aya nu ngajagaan kawibawaan. Oh, jadi 7 orang itu memang memiliki karakter beda-beda dia itu Ki ya? Beda jang. Masya Allah. Coba tanya Ki tentang yang diajarkan Syekh Abdul Qorib itu Ki. Dia lebih banyak kepada akhlak, akidah atau fikih dalam ajaran-ajaran Islam Ki? Akidah sebenarnya. Akidah? Tentang penyembahan kepada Allah? Tah, kumaha jadi manusia nu soleh, nu imanna kuat, itu nyimpang ka mana-mana. Berarti dia salah satu ahli tasawuf itu Ki? Ma'rifatullah? Ahli ma'rifat? Masya Allah. Itu kan ma'rifatullah itu memang memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana hubungan antara seorang hamba kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunaon anu pamuka agamanya? Mau tak di luhur gunung. Nah, kunaon gitu Ki? Lebih ngadeket ka eta, ka Gusti Allah. Oh, Sunan Muria. Iya di gunung. Ya. Sunan Giri, Sunan Kalijaga, anak nasi Prabu. Sunan Gunung Jati. Wah itu lebih di gunung lagi itu. Di gunung itu. Masya Allah. Sunan Kalijaga, anaknya Prabu. Kian Santang kali.
lain Prabu Siliwangi. Terus Sunan Kalijaga mah Raden Said. sarwa jeung Oh, masya Katurana Allah. Mataram. Mataram, Kerajaan Mataramnya. Kamu di cek ieu tah nu ngomong. Oh. Cenah katurana Mataram. aya ka Mataram. Nanti saya kita coba nanti saya cek itu Ki. Mataram, setahu saya mah Sunan Kalijaga dulu baru Mataram Ki. Di zaman Majapahit itu Ki. Kebalik tidak? Kebalik gitu. Aneh nggak bohong ah. Asup we sorangan kan kieu. Iya. Ieu kita ngomong. Majapahit loh Ki. Nanti loh, kenapa? Si gajah. Si gajah. Udahlah jangan ngomongin orang yang udah nggak ada Ki. Ulah kadinya deui mah. Tapi iya, maksudnya ke Mojokerto, ke Majapahit. Di harupan bungut lah. Ih. Nggak boleh dendam Ki, dosa Ki. Aku malah dendam. Terus? Gitu we geus ya. Terus kemarin gimana Ki waktu saya di Banyuwangi Ki ketemu kakak Bener ngebahas kan di Jang. Jaya Wisesa Ki. Sedikit. Dia geusang. Hah? Geusangnya. Ada lagi nggak yang mau Aki sampein? Ieu mah lain amanat we nya. Pan aya dina surat Al-Qur'an tah. Wahai naon teh bangsa jin jeung manusia. Maneh bade dikumpulkeun. Engke nempo rasul-rasul. Ngabejakeun ayat-ayat. Eta pan geus tanda-tanda akhir zaman. Aya surat Al-An'am nya. Iya, ada Al-An'am. Ayat 130 tah. Aya tah artina kitu tah. Kudu eling kana kiamat. Akhir zaman. Ulah mikirkeun dunia. Bangsa ieu mah geus mikirkeun dunia. Kan aki ti kamari geus ngomong jangan hade. Engke ujang ka dieu. Marapi meletus ka Jogja. Ujang ka Bromo Semeru. Ujang kamari ke Banyuwangi kakalah ge peuting. Isuk-isuk geus jelebuk. Nya. Ya budak naik numpak sepur. Tiber ya. Oh, bro. Pesawat terbang. Tetulus. Tulus pan. Kunaon tetulus? Karena eta si raung ngajelebug. Gara-gara mati ajakan kayak bisa iya gitu. Islam. Undung. Terus gimana itu cerita jadi nggak ketemu sama yang lawu Ki? Terus. Nah terus? Ujangan utang ngabejaan. Pokoknya mah dibujuk we, bujuk. Betul. Udah waktunya. Sudah saatnya. Betul. Meluruskan bangsa manusia. Nu geus tersesat. Yang udah tersesat. Nah, Tuhanna Gusti Allah tapi mintana karena kehet. Masya Allah. Ya kira-kira mau nggak tuh nanti Jaya Wisesa Ki? Kalau nang Lalu lah dipaksakeun. ya kan kemarin aku yang maksa. Saya malah laun. Nah iya. Saya malah yang lalaun kan. Cek, nanti lanjut aki gaya menggolok. Mencang. Iya. Mau nyang? Nggak, udah lewat. Ini mati minum. Oh iya. Bawa. Aduh. Aduh, heula. Ya Ki. Bismillah. Bismillah. Kamu minum tengah doa mah
Si kehem kayak mau minum. Dahar ge sarua. Jadi gimana Jaya Wisesa Ki? Nanti mau dipanggil ke Lawu atau gimana? Apa kita berempat kumpul di Lawu Ki? Ayo. Tidak hanya. Tapi lalaunan jangan. Lalaunan ya. Kenapa emang Ki? Aki takut. Lain takut bikin pundung. Kayak pundung ngumput mana. Iya repot. Kamu ngumput ke alas uangnya. Hesek. Loba ngajagaan. Tapi insya Allah sih kita akan upayakan itu Ki ya. Iya Ki. Pokoknya mah cek yang lalunya ulang dipaksakan amun nek meluk ajaran Islam teh mungkin mana sadar sorangan. Oh begitu, Masya Allah. Nanti bakal sadar sendiri. Saha kiblatna nempok ka adik-adikna nya. Si Aki ieu geus milu ka Islam. Kematian santang ya. Yang Lawu juga ada Muslim. Manehna mah milu ieu pos bapak abah nyumput we. Mau mikirkan dunia. Tapi kan di dunia loba nu sesa. Dan didirin aja itu Ki ya. Masya Allah. Ki, ini makhluk yang perempuan bisa nggak ya dimasukin Ki ya? Apa kita coba aja Ki, masukin Ki? Coba we yang ulah ka ieu. Iya, ke Mas Dian. Dian aja Ki. Boleh. Jaya Wisesa. Kan Ki, kagak salaman Ki. Ya cium tangan Ki. Macam tangan Ki. Aku jawab. Sombong bener. Lain sombong. Itu nggak? Da kewe aja. Oh gitu. Ini nggak ada Ki ya? Aki bisa geser dulu Ki, biar Dian cepluk ini bisa kita jadikan sebagai media Ki. Kan sini Yan. Itu hadap sana deh. Begitu aja, nggak ini. Nanti kayak perempuan begini pakai jilbab. Dingin. Ya udah deh. Kalian aja masukin perempuan. Wah. Jangan. Jangan. Milih-milih. Ada yang ngatur. Bismillah. Terima aja udah. Terima dengan ikhlas. Ya. Fokus. Jangan takut. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمر مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إلى ربنا مرجعهم صدق الله. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa betul kalau Syekh Abdul Gharib itu merupakan cucu daripada Sunan Kudus? Sunan Gresik. Oh, masih ada hubungannya juga? Iya. Dan kepada siapa Anda pertama kali belajar? Saya pertama kali belajar pada Mbah Kaji Abdul Gharib. Oh, bersama beliau ya? Iya. Banyak amalan apa, namun tak bisa mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Ngajagaan ieu makam ulah nuntut nanaon, ulah menta nanaon. Tugasna ngajagaan ieu makam tak kudu dibejaan. Amun dek ziarah mah sok we mangga ingetkeun maneh kana maot nya. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.